Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau sama-sama bahas yuk tentang PP tahun nomor 25 tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan tapera atau pertabungan perumahan rakyat. Nah, PP ini baru terbit ya, baru terbit. Nah, ini baru saja saya download. Menarik untuk kita simak karena apa? Karena PP ini terbit di masa pandemi corona yang masih seperti ini. Nah, seperti apa isinya, apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan terbitnya PP Tapera ini. Nah, kita akan ulik ya. Nah, kita langsung saja, kita nggak usah bahas ya definisi dan sebagainya, ini kan simpel ya. Kita bahas nanti hal-hal yang esensial saja. Nah, kalau nanti ada komentar atau pertanyaan atau mungkin saran ya silakan saja masukkan di kolom komentar. Nah, pengelolaan ya, pengelolaan. Oke. Nah, jadi tujuan tapera ini sepertinya untuk uh, meningkatkan atau membantu masyarakat terkait dalam pemilikan rumah ya. Sepertinya seperti itu ya. Nah, kenapa pemilikan rumah ini menjadi esensial? Karena secara umum ya, kalau saya pernah lihat seminar atau analisa perumahan itu, Indonesia itu saat ini ada sekitar 13 juta backlog perumahan. Artinya ada 13 juta unit rumah yang harusnya sudah tersedia untuk para pencari rumah. Nah, sedangkan tiap tahun developer-developer itu hanya mampu membuat sekitar mungkin 600.000 sampai 800.000 rumah. Sisanya adalah transaksi rumah second dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat terjadinya backlog yang semakin besar karena kan orang pertumbuhan penduduk Indonesia ini meningkat pesat nih. Nah, nanti di tahun sekitar 2024 sampai 2030 lah ya, itu kan ada namanya bonus demografi. Nah, akan aneh jika masyarakat usia produktif terutama yang muda, terus pasangan muda itu tidak punya rumah. Nah, munculnya itu makanya kan sebenarnya bangun rumah itu kan intinya sebenarnya kan dana sama lahan. Nah, dana itu sekarang dijembatani oleh program Tapera ini. Kalau ini analisa awal saja. Nah, kita akan lihat dalamnya seperti apa ya. Nah, ternyata dana Tapera ini dilakukan untuk pengumpulan dana dari peserta. Peserta itu siapa? Nah, di sini disebutkan ya, pekerja dan pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri dimaksud adalah penghasilan paling sedikit upah minimum ya, atau UMP ya, atau UMK. Kemudian usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. Oke. Nah, dikumpulkan. Oke. Nah, ini pasal 7 ini menarik ya. Yang menjadi pekerja itu disebutkan dia CPNS, ASN, TNI, siswa TNI, Polri, pejabat negara, pekerja buruh BUMN, BUMD, BUMDes, BUMS, dan pekerjaan tidak termasuk sebagaimana huruf A sampai I yang menerima gaji upah. Jadi intinya yang menjadi peserta itu ya seluruh orang yang punya pekerjaan. Intinya seperti itu saja. Nggak usah disebutin A sampai C, tapi intinya sebenarnya semuanya. Nah, yang mendaftarkan adalah pemberi kerja, ya, pemberi kerja kepada BP Tapera. Nah, saat ini BP Tapera pun kayaknya belum ada bentuknya, masih menunggu kali ya. Nah, syaratnya simpel ya, cuma nama sama nomor identitas tunggal. Itu saja. Nah, nanti peserta ini mendapat nomor identitas kepesertaan. Nah, ya kan? Nah, oke, ini. Nah, besaran simpanan ini yang penting nih, ya. Jadi peserta kita ya, pekerja ini
dipotongnya berapa sih, kan sebenarnya pertanyaannya seperti itu. Nah, yang memotong adalah perusahaan ya, pemberi kerja di sini ya. Nah, dipotongnya adalah 3% dari gaji atau upah. 3% itu komposisinya adalah 0,5% untuk pemberi kerja atau perusahaan dan 2,5% untuk pekerja. Cukup besar ini ya, kayak zakat lah 2,5% ya tiap bulan, seperti itu. Nah, uang 2,5% ini nanti dipotong oleh perusahaan, kemudian diserahkan ke BP Tapera melalui bank kustodian ya. Tadi kan disebut ada bank kustodian. Nah, kemudian dana itu nanti diapain? Nah, pertanyaannya seperti itu kan. Nah, kita coba cek penyetoran simpanan. Nah, ini kan bank kustodian ya. Kita cari ya yang terkait pemanfaatan dana tersebut. Nah, ini dana pemupukan. Nah, ini sorry. Simpanan peserta terbagi dalam alokasi dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu. Jadi duit kita itu nanti yang dipotong tiap bulan masuk menjadi 3 bagian. Nah, persentasenya berapa pun kita belum tahu. Masuk di pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan. Nah, dana pemupukan itu akan diinvestasikan melalui mekanisme KIK atau kontrak investasi kolektif ya. Nah, ini contohnya kalau ini ngomong tabungan perumahan rakyat, berarti investasinya harusnya yang berkaitan dengan perumahan. Nah, satu-satunya KIK yang termasuk perumahan adalah sekuritisasi aset properti, dan itu setahu saya dilakukan oleh BTN dan Mandiri. Ya. Jadi di pasar modal kemungkinan dana pemupukan ini akan dibelikan sekuritisasi aset tersebut. Ya. Nah, sedangkan dana pemanfaatan ini dipergunakan untuk pembiayaan perumahan peserta dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga pembiayaan perumahan komersil. Oke, jadi dana pemanfaatan ini nanti kembali nih sebenarnya ke masyarakat dengan bentuk subsidi bunga. Jadi kita bisa beli rumah dengan bunga yang lebih rendah dari bunga komersil. Nah, tapi nanti syaratnya apa kita akan lihat ya. Apakah semua peserta boleh atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Sedangkan dana cadangan untuk membayar simpanan peserta yang berakhir kepesertaannya. Oke. Jadi bisa diambil kembali duitnya. Oke. Peserta berhak memperoleh penyertaan investasi ya, ini standar ya. Oke, simpanan peserta nanti kemungkinan kita akan dapat semacam akun ya, kayak BPJS BPJS Tenagakerjaan, kita juga dapat akun, bisa lihat uang yang dipotong itu sudah seberapa berkembang menjadi berapa, seperti itu ya. Nah, nonaktif peserta. Jika peserta tidak membayar simpanan, status dinyatakan nonaktif. Dapat diaktifkan bila melanjutkan pembayaran. Oke. Nah, nggak disebut ya nonaktifnya seperti apa ya. Diatur sendiri dalam peraturan BP Tapera. Nah, ini kita tunggu saja nih BP Tapera ini seperti apa. Nah, ini berakhirnya kepesertaan. Telah pensiun bagi pekerja ya. Kalau PNS 58, kalau ada yang lain ya mungkin 56 dan sebagainya ya. Telah mencapai usia 58 bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut ya. Oke. Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya. Wajib diberikan paling lama 3 bulan. Lama juga ya mengembalikan hasilnya. Padahal duit-duit kita yang dipotong ya.
kita nyetor rutin 3 bulan tapi mengembalikannya butuh waktu 3 bulan, padahal semua sudah tercatat melalui sistem kan. Oke. Peserta memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukan dana tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan dikalikan nilai aktiva. Ini kayak reksadana ya, berakhir tanggal pesertaan. Oke. Dibayarkan melalui bank. Oke. Syarat lebih lanjut diatur BP Tapera. Nah, ini cuman yang jadi aneh nih, katakanlah ada peserta dia tiba-tiba resign atau dipecat atau apapun lah ya dari pekerjaannya, otomatis kan dia tidak bisa lagi mengangsur iuran tapera ini. Padahal syaratnya adalah tidak memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa mengambil uangnya itu setelah 5 tahun ini, atau setelah dia resign itu bulan depannya sudah dapat ngambil. Nah, kalau BPJS kan kita lakukan itu, kita bisa lihat kalau hari ini dia resign, kemungkinan sampai sebulan aja dia sudah bisa mengambil uang iurannya di BPJS Jam Sostek. Nah, kalau tapera ini belum jelas nih, apakah harus nunggu 5 tahun dia sebagai tidak memenuhi kriteria, jadi tidak mengiur lagi, atau bisa langsung. Nah, peserta yang mencapai kepesertaan setelah usia 58 bisa menjadi peserta kembali. Oh, saya pikir kok jangan jarang sih itu. Peserta ayat 1, oke. Pemupukan, oke. Ini investasinya dalam bentuk KIK ya tadi ya. Oke, selain di KIK bisa juga dia tempatkan di deposito, surat utang, atau investasi lain. Oke. Oke. Ini tidak terlalu kita pikirkan ya. Manajer investasi kita lewat, bank kustodian. Nah, tingkat hasil. Jadi kan tadi ada dana pemupukan tuh yang dari hasil iuran kita setiap bulan. Nah, dana pemupukan itu standarnya adalah returnnya atau pengembaliannya paling sedikit sebesar rata-rata suku bunga deposito standar yang berlaku pada bank pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Ya, berarti minimal ya katakanlah setahun ya. Saya nggak tahu berapa deposito sekarang, 6% atau 5% kali ya setahun. Nah, sudah mempertimbangkan komponen biaya. Berarti gross ini ya. Nah, pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini jadi BP Tapera bisa memberikan pembiayaan perumahan bagi peserta. Jadi katakanlah kita mau beli rumah ya, kita anggota Tapera, biasanya nanti bank ikut menyeleksi, biasanya seperti itu, nanti dapat bunga khusus. Nah, bisa untuk pemilikan rumah, pembangunan, atau perbaikan. Oke, untuk pemilikan, pembangunan, atau perbaikan. Oke. Prioritas pembiayaan rumah. Oke. Yang lebih lanjut diatur BP Tapera. Oke, pemanfaatan untuk pembiayaan perumahan. Pemilikan, oke tadi sudah. Disalurkan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang khusus. Nah, ini yang paling seneng kalau kayak gini Bank BTN ya. Kenapa ya? Bank BTN ini kan khusus pembiayaan perumahan tuh, Bank KPR itu. Nah, jadi pasti kalau dengan aktifnya program ini ya dia pasti kebanjiran laba atau kebanjiran untung. Kenapa? Karena masyarakat sudah pasti untuk memiliki rumah, memanfaatkan kepesertaan tapera pasti harus lewat BTN. Otomatis kreditnya naik.
Nah, kemudian apalagi bunganya di sini kan disampaikan lebih rendah daripada bunga bank komersil, seperti itu. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan pesertaan minimal setahun. Ah, jadi ini yang dibatasi nih sepertinya, ya. Jadi sepertinya tidak semua peserta mendapatkan manfaat pemilikan perumahan, ya. Karena syaratnya oke, kalau ini oke lah ya. Nah, yang B ini, B sama C, B, C, D lah ya. Syaratnya kan masyarakat MBR. Definisi masyarakat MBR sendiri apa nih? Nah, kita coba cek di kolom definisi ya. Ini pasal 38. Oke. Masyarakat MBR. Oh, nggak ada kan? Pekerja peserta rekening, kontrak investasi, upah, gaji. Wah, aneh nih, masyarakat berpenghasilan rendah tidak muncul dalam definisi di PP Tapera ini. Nah, mungkin ini yang harus nanti dijabarkan di peraturan lebih lanjutnya. Kemudian belum memiliki rumah. Nah, kalau yang sudah memiliki rumah berarti tidak bisa memanfaatkan program dari Tapera ini, ya. PNS, oke. Nah, jadi sepertinya kalau saya melihat arah dari Tapera ini sampai dengan saat ini, ya, kita lihat pemerintah itu mencari cara untuk dapat membangun perumahan tapi tidak melalui atau tidak menggunakan uang pemerintah. Terbukti uang ini kan juga diambil dari iuran peserta, dikembalikan lagi dalam bentuk kredit, sehingga peserta ini ya memang karena uang dia sendiri, karena kepesertaan dia sendiri, dia membantu orang-orang lain untuk memberikan subsidi selisih bunganya itu. Karena selama ini kalau setahu saya pemberian subsidi selisih bunga itu kan uangnya dari pemerintah. Jadi khusus rumah subsidi itu kalau saya tidak salah bunganya kan memang bunga yang rendah. Nah, padahal bank itu kan sudah punya hitungan bunga sendiri. Nah, katakanlah bunga bank itu normalnya 10%. Terus kemudian di pemerintah punya program untuk masyarakat supaya punya rumah dengan bunga katakanlah 5%. Maka selisih 5% itu kalau program saat ini ya berasal dari uang pemerintah. APBN lah seperti itu. Nah, dengan adanya program Tapera, selisih 5% ini sepertinya akan dibiayai oleh seluruh peserta Tapera, terutama yang tidak memiliki rumah, yang tidak mendapatkan manfaat pemilikan rumah tadi, atau yang sudah punya rumah atau yang bukan MPR dan sebagainya. Sehingga muncul namanya subsidi silang. Kalau saya tidak lihat salah konsepnya seperti itu, sehingga beban APBN dapat berkurang. Kenapa? Karena APBN yang sebelumnya untuk mensubsidi selisih bunga itu sekarang tidak lagi dipakai untuk itu, karena sudah ada instrumen lain yang menggantikannya, yaitu iuran dari para peserta, ya, seperti itu. Ya, ini mirip BPJS Kesehatan lah kayaknya seperti itu. Cuman ini lebih jelas karena ini untuk perumahan. Saya nggak tahu apakah nanti muncul
program yang serupa lagi, tapi bukan untuk eh, bukan untuk perumahan atau kesehatan, tapi lebih fokus ke yang lain, katakanlah nggak tahu, yang penting apa tuh, kesehatan, papan, mungkin pendidikan, mungkin bisa jadi kita buat atau pemerintah buat program mirip seperti ini, tapi bundlingnya adalah iuran peserta untuk pendidikan, kan bisa juga seperti itu. Kita bisa, pemerintah bisa galakkan pendidikan gratis dari SD sampai dengan kuliah, itu di mana dananya yang mengiur adalah masyarakat itu sendiri juga. Nah, kira-kira ya mirip-mirip BPJS Kesehatan, mirip program Tapera ini kan kira-kira seperti itu. Diolah di manajer investasi sebagian, nanti sebagian ketika pesertaan berakhir bisa diambil dan sebagainya. Membantu mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau fasilitas pendidikan. Ya bisa saja nanti mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi muncul program seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau saya lihat di sini memang faktualnya subsidi silang ya antar masyarakat, terutama masyarakat yang bukan MPR, bukan berpenghasilan rendah, membantu untuk mensubsidi selisih bunga, biasanya seperti itu. Tapi nanti mungkin ada program-program lain yang kita nggak tahu lah ya. Nah, kita lihat sanksinya nih, nanti kita mau coba lihat sanksinya ya. Sanksinya ketika eh, tidak dilakukan kewajiban pembayaran iuran. Bagaimana sanksi kepada pekerja, pemberi kerja maupun instansi-instansi yang lain ya. Nah, ini dia sanksi di pasal 53, kita lihat ya. Mengenakan sanksi komite PP OJK otorita. Oke. Yang dikenai ya peserta itu berarti kita ini semua ya, pekerja nih ya. Pemberi kerja berarti perusahaan. Ini kita nggak usah abaikan ya. Kita abaikan lah, kita nggak usah perhatikan. Nah, kita masuk pasal 5. Pekerja mandiri yang melanggar ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Jadi khusus pekerja mandiri ya. Tadi kan ada namanya pekerja sama pekerja mandiri. Oke. Ini kayaknya terkait iuran nih. Oke. Terus sanksi peringatan tertulis dimaksud dikenakan oleh BP Tapera. Oke. Pekerja mandiri ketentuan ini dikenai peringatan tertulis 10 hari kerja. Apabila sampai berakhirnya ini tidak melaksanakan, dikenakan peringatan tertulis 10 hari kerja. Oke. Loh. Setelah peringatan tertulis kedua apa nih? Oh, nggak disebut ya di sini ya. Jadi gantung juga nih. Untuk pekerja mandiri sepertinya BP Tapera ini sanksinya cuma peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2. Setelah itu apa? Apakah diberhentikan dari kepesertaan atau apa gitu kan? Nggak jelas ini. Tapi ya sudah, mungkin baru seperti ini saja kali. Ya kita nggak tahu. Lanjut ke sanksi ke pemberi kerja atau perusahaan. Pemberi kerja melanggar pasal 8, pasal 20, peringatan tertulis, denda, mempublikasikan, waduh, pembekuan izin usaha, wah ini agak berat nih. Dari huruf B sampai E ini agak berat. Yang A mungkin oke lah, somasi atau peringatan tuh standar ya. 10 hari. Oh, jadi kalau ada pekerjanya yang tidak membayarkan, tidak dibayarkan nilainya, nah kemungkinan dia bisa kena sanksi. Dendanya adalah 0,1% setiap bulan dari simpanan yang seharusnya dibayar.
Oh, pembekuan izin usaha, wah ini bahaya nih sampai pencabutan izin usaha. Oh, jadi sepertinya sanksi terhadap pemberi kerja ini lebih lebih galak ya atau lebih keras dibandingkan sanksi terhadap peserta. Peserta sendiri untuk peserta yang dia bukan peserta mandiri tidak ada sanksi. Yang ada sanksi adalah peserta mandiri. Itu pun sanksinya hanya berupa peringatan tertulis 1 dan peringatan tertulis 2. Setelah itu tidak ada lagi. Saya juga nggak tahu apakah setelah itu diberhentikan atau tidak. Tidak ada penjelasannya. Nah, cuman bagi perusahaan ini sanksinya cukup mencekam nih. Kalau dia tidak daftarkan, kemudian tidak membayar iuran sebagaimana mestinya dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kasusnya akan muncul dengan kasus seperti BPJS Jam Sostek ya. Atau sorry, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu beberapa oknumnya itu caranya simpel, yaitu cara mengakalinya ya. Yang pertama, gaji peserta, katakanlah gajinya adalah 5 juta. Kemudian kalau 5 juta kan berarti 0,5% ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan 2,5% ditanggung oleh peserta. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu oknum lah ya, oknum ya. Saya nggak bilang semua, oknum ya. Oknum perusahaan itu akan melaporkan gaji yang diterima pegawainya itu bukan 5 juta kali. Tapi mungkin sesuai UMR. Katakanlah UMR-nya 3 juta ya, dilaporkan 3 juta. Kenapa? Karena bisa jadi satu, iuran yang dibayarkan menjadi lebih rendah, beban perusahaan menjadi lebih rendah, karena tidak ada benefit apapun ini kepada perusahaan, ya kan? Tadi yang disampaikan benefitnya hanya kepada peserta, sedangkan definisi peserta itu kan tidak ada perusahaan di situ. Kita lihat ya. Kalau saya tidak salah tadi ya, peserta adalah, nanti kita lihat sebentar. Peserta mana sih? Nah, peserta adalah pekerja dan pekerja mandiri ya. Artinya kalau dari kita ngomong bisnis, ngapain saya ngiur uang tapi yang tidak memberikan manfaat bagi perusahaan saya secara finansial ya, kita ngomong seperti itu. Nah, ini pikiran pendeknya seperti itulah. Nah, biasanya seperti itu akan dilakukan, oknum-oknum itu akan melakukan manipulasi. Yang kedua, bisa jadi pihak pekerjanya juga sebenarnya tidak tidak masuk kategori yang mendapatkan pemanfaatan tadi. Bisa jadi dia sudah punya rumah atau pekerjanya bukan golongan MPR. Maka bisa jadi oknum pekerja bersepakat dengan oknum pemberi kerja, udah yang dilaporkan saja gaji UMR. Sehingga potongan pekerja pun menjadi lebih rendah. Ya kan, yang awalnya harus 2,5 kali 5 juta menjadi 2,5 kali 3 juta, katakanlah UMR-nya seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin harus diawasi atau mungkin menjadi review lah ya, karena selaku pekerja sendiri ya, sudah banyak potongan-potongan dalam slip gaji seorang pekerja. Contoh, potongan BPJS kesehatan ya,
yang belum apa-apa ini kemarin iuran naiknya dibatalkan MI, sekarang dinaikin lagi. Nah, yang kedua iuran BPJS Ketenagakerjaan, ya. Terus ada lagi nanti ini iuran BP Tapera, kan 2,5%. Nanti bisa jadi muncul lagi nanti iuran apa lagi nanti iuran pajak kali ya, pajak penghasilan kalau nggak salah beban ya, cuma nggak tahu udah ditanggung pemerintah atau belum selama masa pandemi. Tapi kalau secara normal kan itu beban. Nah, jadi kalau dipikir-pikir gaji selama 1 bulan itu kita tidak menerima 100%, kecuali potongan-potongan itu dibebankan oleh pemberi kerja, seperti itu ya. Nah, apalagi dengan adanya ini, dimana kan kalau kita sudah punya rumah, kita sudah bukan golongan, katakanlah bukan golongan MPR, berarti kan kita cuma nyiur nih sampai pensiun sebesar 2,5% dari gaji. Kemudian nanti ujungnya pas selesai pensiun diambil gitu kan uangnya. Sebenarnya kayak model DPLK kan ini atau dana pensiun. Cuman dana pensiun pengembangannya memang untuk ujungnya pensiun nanti, tapi kalau ini ada manfaat sosialnya yaitu subsidi silang. Yang sebenarnya itu sebenarnya tugas pemerintah sih, mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Nah, cuman ini diambil alih oleh masyarakat. Nah, kira-kira bahasan BP Tapera sampai dengan pemahaman saya kira-kira seperti ini ya. Saya nggak tahu nanti ada perkembangan seperti apa lagi ke depan. Kita juga nunggu nih, saya juga nunggu pembentukan BP Tapera seperti apa, kemudian siapa yang jadi tokoh-tokohnya, direktur dan sebagainya. Mudah-mudahan juga bukan orang yang tidak kompeten, bukan orang yang tidak paham tentang pengelolaan uang dan tidak paham dengan properti ya, terutama. Mudah-mudahan orang yang kompeten lah yang hadir di sana, bukan titip-titipan juga. Nah, berharap juga pemerintah ya seharusnya ya dengan adanya ini berjalan kan beban APBN menjadi lebih ringan. Ya ini pemikiran sederhana saya. Harusnya bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk masyarakat ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan bisa seperti itu. Apakah nanti muncul model seperti ini untuk pendidikan ya, itu prediksi saya saja. Nah, tapi lebih kurangnya ya penjelasan saya seperti ini, pemahaman saya. Kalau ada kesalahan ya mohon koreksinya ya, karena saya juga butuh masukan atau pendapat dari apa namanya, view atau pandangan yang lain supaya bisa melengkapi pemahaman saya terkait aturan ini. Menarik aturan ini karena mempengaruhi jadi hidup orang banyak ya. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.